Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Nahum pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Godly Family yang terkasih, kitab Nahum adalah kitab yang berisi ucapan ilahi dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nahum untuk memberikan peringatan kepada Niniwe. Kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang besar itu, sekali lagi mendapat peringatan dari Nabi Tuhan agar penduduknya bertobat dari segala kejahatan yang mereka lakukan. Peringatan itu mengingatkan kita kepada peringatan yang Tuhan berikan melalui Nabi Yunus yang kurang lebih 100 tahun sebelumnya. Kini peringatan itu muncul lagi karena mereka kembali melakukan kejahatan yang dahsyat. Mereka banyak melakukan penumpahan darah, dusta, perampasan, dan penerkaman yang tidak henti-hentinya. Dalam kondisi seperti itu, Nahum menyatakan tentang identitas Tuhan. Tuhan adalah Allah yang membenci penindasan dan segala bentuk kejahatan. Ia pasti murka terhadap semua itu. Semua orang yang melakukannya adalah musuh Allah. Ia akan menghukum siapapun yang melakukan penindasan. Di dalam perikop ini digambarkan betapa dahsyat murka Allah itu bisa terjadi. Tetapi meskipun demikian, Tuhan juga adalah Allah yang panjang sabar dan baik. Sebelum ia murka dan menghukum, ia selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ia bahkan selalu berinisiatif, memberi peringatan kepada manusia melalui berbagai cara, termasuk seruan para nabi. Jikalau Tuhan akhirnya menghukum, maka itu biasanya adalah tindakan paling akhir yang harus dilakukan karena kekerasan hati manusia yang tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Itu semua terjadi karena Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah tinggal diam ketika kejahatan dan kekejian terjadi di dunia ini. Ia pasti akan bertindak dengan keadilannya. Orang benar akan selamat, sedangkan musuh Allah diusir ke dalam kegelapan. Sejahat apapun manusia, ia akan memberi kesempatan untuk bertobat. Maka bersyukurlah kita yang sudah diselamatkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Karena kematiannya kita dibenarkan, karena kebangkitannya kita dimenangkan, dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Roh Kuduslah yang menuntun kita agar tidak berbuat jahat, yang menolong kita untuk melakukan kebenaran. Mari Godly Family yang terkasih, kita dengarkan peringatan Allah dengan seksama, mengakui kebaikan Allah, berlindung kepada Allah, dan yang terpenting adalah bertobat, karena pertobatan kitalah yang Allah nantikan. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami akan sebuah pertobatan. Kiranya Engkau ya Allah Roh Kudus yang selalu menolong dan menuntun kami agar kami melakukan kebenaran seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kami. Sehingga dalam hidup kami boleh menyenangkan Tuhan dan menjadi semakin serupa dengannya. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami diselamatkan, kami dimenangkan, dan kami didamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.